Pernah nggak kamu melihat seseorang di sekitar kamu? Mungkin teman lama, saudara, atau kenalan, yang tiba-tiba hidupnya kelihatan naik jauh lebih cepat. Dulu kondisinya biasa saja, tapi sekarang bisnisnya jalan, asetnya mulai banyak, dan pilihan hidupnya terasa lebih bebas. Lalu biasanya muncul satu pikiran kecil di kepala kita, kok dia bisa secepat itu ya? Kadang kita langsung menyimpulkan, mungkin dia hoki, mungkin keluarganya sudah punya modal, atau mungkin memang jalannya lebih mulus. Tapi pertanyaannya, benarkah semuanya cuma soal keberuntungan? Yang menariknya, dalam dunia uang dan bisnis, banyak orang sebenarnya bukan gagal karena kurang kerja keras. Banyak yang sudah capek, sudah lembur, sudah coba macam-macam. Tapi hasilnya tetap terasa lambat. Masalahnya sering bukan di tenaga, tapi di arah strategi yang dipilih. Coba bayangkan, dua orang punya kondisi awal yang hampir sama. Sama-sama punya skill, sama-sama punya sedikit modal, sama-sama ingin hidup lebih baik. Tapi 5 tahun kemudian, satu orang sudah punya usaha yang berkembang, sementara yang lain masih sibuk bertahan dari bulan ke bulan. Nah, di titik ini, kita mulai bisa melihat sesuatu. Perbedaan hasil itu biasanya tidak muncul dalam satu malam. Ia terbentuk dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Cara melihat peluang, cara memakai uang, cara mengambil risiko, dan cara belajar dari kegagalan. Di video ini, kita akan membedah pola yang sering membedakan orang yang cepat maju secara finansial dengan orang yang terasa tertinggal. Bukan untuk menghakimi, bukan juga untuk menjanjikan cepat kaya, tapi untuk memahami strategi yang lebih masuk akal dan realistis. Karena seringkali, hal yang membuat seseorang tertinggal bukan karena dia tidak punya kesempatan sama sekali, tapi karena ada kesalahan kecil yang terus diulang tanpa sadar. Jadi sebelum bicara strategi besar, kita mulai dulu dari pola yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang sudah merasa bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, bahkan mengambil pekerjaan tambahan. Tapi kondisi keuangannya tetap terasa sama saja. Uang masuk ada, tapi rasa lega itu seperti tidak pernah benar-benar datang. Di sisi lain, ada orang yang kelihatannya tidak selalu paling sibuk, tapi pertumbuhan finansialnya jauh lebih cepat. Bukan karena mereka tidak kerja keras, tapi karena kerja kerasnya diarahkan ke tempat yang lebih tepat. Mereka paham kapan harus membangun skill, kapan harus jualan, dan kapan harus memutar uang. Masalahnya, banyak orang tanpa sadar menghabiskan waktu dan uang di hal yang tidak membawa mereka maju. Misalnya, belajar sesuatu hanya karena ikut tren, buka usaha tanpa riset, atau membeli barang yang terlihat seperti investasi. Padahal sebenarnya, cuma pengeluaran yang dibungkus lebih keren. Contohnya sederhana, gaji masuk tanggal 1, lalu langsung dipotong cicilan motor, pay later, langganan aplikasi, nongkrong, dan belanja kecil-kecil yang rasanya tidak seberapa. Tapi begitu tanggal 20, saldo mulai menipis, dan akhirnya kembali bertanya, "Uangku? Kemana?" Yang bikin lebih berat, banyak orang menunda belajar soal uang dan bisnis karena merasa belum waktunya. Nanti kalau gaji sudah besar, nanti kalau punya modal, nanti kalau kondisi lebih stabil. Padahal seringkali, kondisi lebih stabil justru datang setelah kita mulai belajar mengambil keputusan yang lebih rapi. Tanpa disadari, pola kecil yang berulang setiap hari bisa menentukan arah hidup finansial seseorang. Cara memakai uang makan, cara melihat diskon, cara mengambil cicilan, cara memilih teman ngobrol, bahkan cara mengisi waktu luang. Semuanya pelan-pelan, membentuk kecepatan kita maju atau tertinggal.
Jadi pertanyaan utamanya bukan cuma siapa yang lebih rajin bekerja, tapi siapa yang punya pola lebih sehat dalam melihat uang, peluang, risiko, dan pertumbuhan. Dari sini, kita bisa mulai masuk ke dasar pentingnya. Sebenarnya, apa yang membuat strategi finansial seseorang bisa bekerja lebih baik? Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu luruskan dulu satu hal. Menjadi lebih kaya bukan cuma soal seberapa besar uang yang masuk setiap bulan. Karena ada orang bergaji besar tapi tetap kosong tabungannya, dan ada orang berpenghasilan biasa, tapi pelan-pelan asetnya bertumbuh. Bedanya sering ada di strategi. Dalam bisnis, uang tidak hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga dipikirkan bagaimana caranya bisa berkembang. Misalnya, dipakai untuk memperbaiki produk, belajar skill baru, menambah alat kerja, atau membangun sumber penghasilan yang lebih stabil. Kalau kita perhatikan, orang yang maju secara finansial biasanya punya pola yang berulang. Mereka tidak hanya menunggu peluang datang, tapi aktif mencari celah. Mereka mencatat apa yang berhasil, memperbaiki yang gagal, lalu mengulang proses itu sampai hasilnya mulai terlihat. Tapi strategi bukan berarti asal nekat. Banyak orang salah paham, mengira bisnis itu harus berani ambil risiko besar. Padahal, yang lebih penting adalah memahami risikonya. Apa kemungkinan ruginya? Apa peluang untungnya? Dan kalau gagal, apakah masih bisa bangkit tanpa hancur total? Disinilah konsep leverage mulai penting. Leverage itu sederhananya, memakai sesuatu agar hasil kerja kita bisa lebih besar. Bisa lewat waktu orang lain, modal yang diputar, skill yang dijual lebih mahal, teknologi, atau sistem sederhana yang membuat pekerjaan tidak selalu bergantung pada tenaga sendiri. Selain itu, arus kas juga jadi fondasi penting. Sebagus apapun ide bisnis, kalau uang masuk dan uang keluar tidak jelas, bisnis bisa terlihat ramai, tapi sebenarnya rapuh. Karena itu, mencatat pemasukan, biaya, margin, dan tabungan usaha bukan hal sepele. Itu napas dari pertumbuhan. Jadi, sebelum bicara tentang cara cepat naik kelas secara finansial, kita perlu paham dulu dasarnya. Uang perlu diarahkan, risiko perlu dihitung, dan peluang perlu dikelola. Dari fondasi ini, baru kita bisa melihat strategi nyata yang membedakan orang cepat maju dan yang terus tertahan. Sekarang kita mulai masuk ke bagian yang paling penting. Orang yang cepat maju biasanya tidak menunggu semuanya sempurna dulu baru bergerak. Mereka tidak selalu punya modal paling besar atau kondisi paling ideal. Tapi ketika melihat peluang yang masuk akal, mereka berani mulai dari langkah kecil. Tapi berani mulai bukan berarti asal nekat ya, ini yang sering disalahpahami. Orang yang strategis tahu kapan harus ambil risiko dan kapan harus menahan diri. Mereka bertanya dulu, kalau ini gagal, apa dampaknya? Kalau berhasil, apa potensi hasilnya? Jadi, keputusan mereka tetap punya rem. Lalu, mereka juga lebih sering menaruh uang ke hal yang bisa menghasilkan lagi. Misalnya, alat kerja, stok barang, skill, promosi, atau aset kecil yang mendukung penghasilan. Bukan berarti tidak boleh menikmati uang, tapi mereka paham bedanya membeli kenyamanan sesaat dan membangun sesuatu yang produktif. Yang kelihatannya sederhana, tapi sulit dilakukan adalah konsistensi. Banyak orang semangat di awal, lalu berhenti ketika hasilnya belum terlihat. Padahal dalam bisnis dan keuangan, hasil besar sering datang dari kebiasaan kecil yang diulang lama, bukan dari satu keputusan besar yang terlihat keren. Orang yang berkembang juga biasanya tidak berhenti belajar. Mereka belajar cara jualan, membaca pasar, mengatur modal, memahami pelanggan, sampai mengenali peluang investasi dengan lebih hati-hati. Bukan harus jadi ahli semuanya, tapi mereka cukup rendah hati untuk terus memperbaiki cara berpikir.
Selain belajar, mereka juga rajin melihat angka. Berapa uang masuk, berapa biaya, produk mana yang laku, strategi mana yang gagal. Ini terdengar sederhana, tapi banyak orang menjalankan usaha hanya pakai perasaan. Padahal tanpa evaluasi, kita sulit tahu apakah sedang maju atau hanya sibuk. Dan yang terakhir, mereka tidak gampang ikut-ikutan hanya karena melihat orang lain sukses. Kalau ada tren bisnis baru, mereka tidak langsung lompat tanpa paham risikonya. Karena peluang yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kondisi kita. Nah, supaya lebih kebayang, mari kita lihat contoh sederhananya. Coba bayangkan dua teman membuka usaha kuliner dengan menu yang hampir sama. Yang satu hanya menunggu pembeli lewat di depan toko. Yang lain aktif membuat konten, mencatat menu favorit pelanggan, dan memberi promo kecil di jam sepi. Produknya mirip, tapi strateginya membuat hasilnya berbeda. Atau kita pakai simulasi sederhana. Dua orang sama-sama punya 10 juta. Orang pertama langsung habiskan untuk stok banyak tanpa riset. Orang kedua memakai sebagian untuk tes produk, sebagian untuk promosi, dan sebagian disimpan sebagai cadangan. Modalnya sama, tapi cara mengelolanya tidak sama. Orang yang lebih cepat berkembang biasanya tidak hanya memikirkan skenario terbaik. Mereka juga menyiapkan plan B. Kalau penjualan turun, apa yang dilakukan? Kalau produk kurang laku, apa yang diubah? Kalau modal menipis, bagian mana yang harus dipotong dulu? Ini membuat mereka lebih tahan banting. Selain itu, mereka tidak selalu mengerjakan semuanya sendirian. Mereka mulai memanfaatkan teknologi seperti marketplace, media sosial, aplikasi pencatatan, atau sistem pemesanan sederhana. Kalau sudah mampu, mereka membangun tim kecil agar bisnis tidak selalu bergantung pada tenaga mereka sendiri. Ini juga bisa dibandingkan dengan cara memperlakukan uang. Menumpuk uang di tabungan memang penting untuk keamanan, terutama dana darurat. Tapi, kalau semua uang hanya diam, pertumbuhannya terbatas. Sebagian orang mulai naik kelas karena berani memutar sebagian dana ke skill, alat kerja, atau bisnis kecil. Sementara itu, orang yang tertinggal sering terjebak di dua sisi ekstrim. Ada yang terlalu konsumtif, jadi uang habis sebelum sempat dibangun. Ada juga yang terlalu banyak berpikir, menunggu momen sempurna, sampai akhirnya tidak pernah mulai. Dua-duanya sama-sama bisa menahan pertumbuhan. Jadi, kerja keras tetap penting. Tapi kerja keras tanpa strategi sering membuat kita hanya sibuk, bukan bertumbuh. Ketika arah, angka, resiko, dan eksekusi mulai lebih jelas, hasilnya bisa terasa berbeda. Dan disinilah pola pikir menjadi bagian yang sangat menentukan. Sampai di sini, kita mulai melihat satu hal penting. Orang yang cepat kaya bukan selalu orang yang paling beruntung. Kadang mereka hanya lebih cepat membaca peluang, lebih disiplin menjalankan strategi, dan lebih konsisten mengeksekusi keputusan kecil yang orang lain sering tunda. Mindset pertumbuhan itu punya pengaruh besar, karena gaji besar saja tidak otomatis membuat seseorang aman secara finansial. Kalau cara berpikirnya masih konsumtif, selalu ingin terlihat mampu, dan tidak punya rencana, uang sebesar apapun bisa tetap habis tanpa jejak. Yang sering tidak terasa adalah kesalahan kecil sehari-hari. Beli sesuatu karena diskon, ambil cicilan karena merasa ringan, atau menunda mencatat pengeluaran karena malas. Kelihatannya sepele. Tapi kalau pola itu diulang bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar. Di sisi lain, mengejar peluang juga tidak cukup kalau risikonya tidak dikelola. Banyak orang tergoda masuk bisnis hanya karena melihat orang lain untung. Padahal, sebelum masuk,
kita perlu bertanya, modalnya aman atau tidak? Risikonya sanggup ditanggung atau tidak? Orang yang lebih cepat maju biasanya tidak hanya mengandalkan tenaga sendiri. Mereka mencari leverage. Bisa lewat sistem, tim kecil, teknologi, skill yang nilainya naik, atau modal yang diputar dengan hati-hati. Jadi mereka tidak cuma sibuk bekerja, tapi membangun mesin yang ikut bekerja. Lalu ada satu kebiasaan yang sering membedakan hasil jangka panjang, yaitu evaluasi. Mereka berani melihat angka, mengakui strategi yang salah, dan mengganti cara ketika keadaan berubah. Karena dalam bisnis, yang bertahan bukan selalu yang paling kuat, tapi yang paling cepat belajar. Jadi insight terbesarnya adalah ini. Kecepatan seseorang maju sering ditentukan oleh cara dia melihat uang dan peluang. Apakah uang hanya dipakai untuk habis bulan ini, atau diarahkan untuk membangun masa depan? Dari cara pandang itulah strategi mulai terbentuk. Jadi kalau kita rangkum, orang yang cepat maju secara finansial biasanya punya 3 hal yang saling terhubung. Mereka punya pola pikir yang lebih terbuka, strategi yang lebih jelas, dan eksekusi yang lebih konsisten. Bukan selalu paling pintar, tapi lebih terarah. Sementara orang yang tertinggal bukan berarti mereka malas atau tidak punya harapan. Seringkali mereka hanya terjebak dalam pola yang sama terlalu lama. Uang masuk, uang habis, keputusan diulang, lalu hasilnya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Karena itu, fokus utama kita bukan sekadar mengejar uang lebih banyak, tapi mulai membangun aset produktif, mencari leverage, dan mengevaluasi cara kita memakai waktu serta uang. Kelihatannya sederhana, tapi dari sinilah perubahan finansial biasanya mulai terlihat. Yang menarik, kita sebenarnya tidak harus mengalami semua kesalahan sendiri. Kita bisa belajar dari pola orang lain. Dari bisnis yang gagal, dari utang yang menumpuk, dari keputusan impulsif, atau dari orang yang berhasil membangun sesuatu secara pelan-pelan tapi konsisten. Dan tentu saja, mengambil risiko tetap bagian dari pertumbuhan, tapi risikonya perlu dihitung. Jangan sampai, karena ingin cepat berhasil, kita mengorbankan dana darurat, mengambil utang sembarangan, atau masuk ke peluang yang sebenarnya belum kita pahami dengan jelas. Pada akhirnya, kuncinya bukan hanya kerja keras. Kerja keras tetap penting, tapi harus ditemani strategi, kesabaran, dan kemampuan membaca arah. Karena dalam keuangan dan bisnis, yang kita bangun bukan cuma penghasilan hari ini, tapi fondasi untuk masa depan. Jadi, mulai dari langkah kecil saja. Perbaiki cara melihat uang, pilih peluang dengan lebih sadar, catat angka yang penting, dan jangan berhenti belajar. Karena perubahan besar sering dimulai dari satu keputusan kecil yang akhirnya kita lakukan dengan konsisten. Kalau pembahasan ini membuat kamu melihat uang, bisnis, dan strategi dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, bantu dukung Financial Lab dengan like video ini. Kamu juga bisa share ke teman yang sedang membangun usaha, mengejar penghasilan tambahan, atau merasa keuangannya masih jalan di tempat. Dan, kalau kamu ingin terus belajar cara mengelola uang dengan lebih cerdas, realistis, dan membumi, jangan lupa subscribe channel Financial Lab. Tulis juga di kolom komentar, pola finansial apa yang paling ingin kamu perbaiki mulai sekarang. Sampai jumpa di pembahasan dan video berikutnya di Financial Lab.